Panel pertama berisi tentang Kaido yang sedang berbicara dengan Gaku tentang 5 sekolah berandal yang ada di kota Kumine. Kota Kumine tidaklah terlalu besar, tetapi di sana terdapat 5 sekolah berandal yang saling bertarung untuk mendapatkan puncak di kota itu. Kelima sekolah telah membuat kesepakatan untuk dilarang bertarung di pusat kota. Sekolah Oba tepat berada di pusat kota, jadi sekolah Oba menjadi target sekolah lain. Yang pertama ada SMA Hakkyou. Sekolah itu ada di posisi yang sama. Sekolah mereka ada di belakang stasiun, jadi Aoba selalu bertarung dengan orang-orang itu. Yang kedua, ada sekolah Hyo. Sekolah Hyo berlokasi di pulau Kurado. Aoba dan Hyo pernah terjadi perang besar beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga, ada sekolah Kogetsu. Sekolah itu telah berafiliasi dengan geng motor, dan ciri khas mereka adalah selalu menaiki kendaraan bermotor. Dan saat Kaido akan menceritakan sekolah yang keempat, Rin berbicara tentang mimpinya di masa depan. Ia ingin menjadi girl band. Gaku bertanya kepada Kaido, siapa nama depannya? Ternyata Kaido adalah Tuan Mako di masa depan. Rambutnya sangat berbeda dengan yang berada di masa depan, di mana rambut Kaido di masa depan terlihat botak. Sedangkan pada waktu ini Kaido berambut gimbal. Scenes berpindah saat Harumi mendatangi sekolah Hakkyou sendirian dan menghabisi 4 siswa sekolah Hakkyou dan mencari pemimpin sekolah itu yang bernama Hayashi Hirosato. Kaido berbicara pada Gaku kalau di SMA Hakkyou ada pemimpinnya yang bernama Hayashi Hirosato. Hirosato merupakan seorang freshman. Di awal masuk sekolah Hakkyou, Hirosato langsung bertarung melawan siswa kelas 2. Dia menyingkirkan 8 siswa tahun kedua dalam sekejap mata, dan Hirosato menjadi pimpinan freshman sekolah Hakkyou. Akhirnya Harumi menghabisi siswa Hakkyou, namun tidak bertemu dengan Hirosato. Setelah kemarin Harumi gagal menemukan Hirosato, ia memutuskan untuk memancing. Gaku yang sedang berada di rumah diberitahu oleh Rin bahwa ada seseorang yang duduk di depan rumah. Dia sudah ada di sana untuk waktu yang lama, dan ternyata pria itu adalah Hirosato. Gaku pun keluar menghampiri Hirosato. Hirosato mengira Gaku adalah Wasio Harumi dan meminta Gaku untuk mengikutinya ke suatu tempat. Sementara itu di tempat lain, Harumi masih belum juga mendapatkan ikan. Gaku bertanya kepada Hirosato, ada urusan apa dia mencari Harumi? Hirosato yang mengira Gaku adalah Harumi dibuat kesal dengan pertanyaan Gaku. Hirosato berkata, kukira kau sangat berhasrat menemukanku, bahkan menantang beberapa orang di pusat kota hari ini. Gaku pun kaget. Ia bertanya kepada Hirosato, lagi pula siapa kamu? Darah Hirosato pun semakin mendidih. Ia semakin kesal dengan perkataan Gaku. Tanpa basa-basi, Hirosato pun melayangkan satu pukulan ke arah Gaku. Dia menghajar Gaku dengan membabi buta. Hirosato berkata, aku orang yang kau cari, Hayashi Hirohito dari Hakkyou, dan jangan lupakan itu. Gaku bangkit. Dia mengingat perkataan Kaido waktu di kafe. Oh, jadi ini pemimpin Hakkyou, Hayashi Hirosato. Tanpa waktu lama, Hirosato kembali memukul Gaku. Dan saat pukulan terakhir, Gaku menangkap pukulan Hirosato dengan satu tangan. Dia pun membalas pukulan Hirosato. Hirosato berkata, lumayan juga kau. Gaku kaget karena serangannya mampu ditahan Hirosato. Sementara itu di tempat lain, Harumi masih juga belum mendapatkan ikan. Hal ini dibuka oleh Harumi yang tidak mendapatkan ikan. Dia pun memutuskan untuk pindah ke tempat yang lain. Tetapi saat akan pergi, ia melihat Gaku dan Hirosato sedang bertarung. Harumi berkata,
bukankah itu Gaku? Dan siapa orang itu ya? Gaku dan Hirosato saling berbalas pukulan. Hirosato masih mengira bahwa orang yang dia lawan adalah Harumi. Hirosato mengakui kekuatan Gaku. Ia tidak menyangka ada pria yang kuat darinya yang seumuran dengannya. Pukulan terakhir dari Gaku mampu menumbangkan Hirosato. Yaps, dia memenangkan pertarungan itu. Harumi mendatangi Gaku dengan santai dan berbicara, "Oi, Gaku, bertarung lagi." Harumi juga belum menyadari bahwa orang yang dilawan Gaku adalah orang yang ia cari kemarin siang. Sementara itu, Hirosato sudah tepar terkena pukulan Gaku. Lalu Harumi dengan polosnya bertanya kepada Hirosato, "Lalu, siapa kamu?" Hirosato bertanya kepada Gaku, "Woi, kamu bukan Wasio Harumi?" Gaku menjawab, "Tidak." Hirosato baru menyadari bahwa yang dilawan dia bukanlah Harumi. Lalu Harumi berkata, "Siapa orang ini?" Hirosato pun balik bertanya, "Apakah kamu Wasio Harumi, orang yang sedang mencariku?" Harumi tersadar dan balik bertanya kepada Hirosato, "Tunggu, kamu Hayashi Hirosato?" Dengan singkat, Hirosato menjawab, "Ya." Setelah itu, Hirosato pun bangun dan mengambil tasnya. Hirosato menggerutu sambil mengambil sebuah pancingan. "Sial, aku jauh-jauh datang untuk melawan Harumi, malah dihabisi oleh orang random." Harumi kaget. Ternyata Hirosato juga punya hobi yang sama dengannya. Hirosato mengayunkan pancingannya dan mulai memancing. Ia menantang Harumi untuk kompetisi memancing. Harumi pun menerima tawaran dari Hirosato. Gaku heran, Harumi malah memancing ikan dengan lawannya yang ia cari tadi siang. Hirosato mendapatkan ikan pertamanya. Ia berkata, "Menyedihkan sekali kau, tapi saya tak pernah kalah dalam lomba memancing sejak saat saya kecil." Harumi seperti mengingat suatu kejadian. "Hei, apakah kamu Hirosa the Root dari Kamikama?" kata Harumi. Hirosato pun berkata, "Wow, sudah bertahun-tahun belum ada orang yang memanggilku seperti itu lagi." Julukan itu ia dapat saat masih SD. Gaku bertanya kepada Harumi, "Apakah kamu mengenalnya?" Harumi pun akhirnya mengingat kembali kejadian waktu ia kecil saat bertemu Hirosato. Saat itu Harumi didatangi oleh Hirosato dan mereka membuat kesepakatan. Siapa yang memenangkan kompetisi memancing, ia akan mendapatkan alat dari pancingannya dari yang kalah. Dan akhirnya Harumi pun kalah. Alat pancing yang ia beli dari hasil menabung harus rela ia berikan kepada Hirosato. Kejadian itu membuat Harumi trauma, sampai ia tidak bisa keluar kamar selama 3 hari. Di sela perbincangan itu, Hirosato mendapatkan ikannya kembali. Keesokan harinya, kabar Gaku yang telah mengalahkan Hirosato pun menyebar ke seluruh kota. Kaido kaget mendengar hal itu. Ia bertanya kepada Harumi, "Apakah benar Gaku telah mengalahkan Hirosato?" Harumi pun membenarkan rumor itu. Kabar itu pun sampai kepada Kanamori. Ia tidak menyangka Harumi dapat menumbangkan Hirosato secepat itu. Kanamori masih mengira yang mengalahkan Hirosato adalah Harumi. Dan bawahan Kanamori memberitahu pada bosnya bahwa yang mengalahkan Hirosato bukanlah Harumi. Kanamori pun kaget mendengar hal itu. Wali menampilkan beberapa siswa kelas 1 Aoba dan seseorang berjalan melewati kumpulan berandalan itu.
Sementara itu, di tempat lain, Gaku dan Kaido sedang mengobrol. Kaido masih belum percaya bahwa Gaku dapat mengalahkan Hirosato. Di saat asyik mengobrol, tiba-tiba ada seseorang yang menyuruh Kaido untuk minggir. Yaps, orang itu segera menghampiri Gaku dan bertanya, "Apakah kau Miyagi Gaku, orang yang mengalahkan Hayashi Hirosato?" Semua siswa kelas 1 yang ada di situ merasa heran. Bukankah dia ketua dari para senior kelas 3? Mengapa dia berbicara dengan orang baru itu ya? Gaku bertanya, "Siapa kamu?" Dan orang itu pun menjawab, "Nama saya Shiranui Roku. Saya seorang senior kelas 3. Ternyata dia adalah Shiranui, penguasa anak kelas 3. Dia menawari Gaku untuk bergabung dengan fraksinya. Sementara itu, di tempat Kanamori, ia bertanya kepada bawahannya, "Siapa yang mengalahkan Hirosato jika bukan Harumi?" Bawahannya menerangkan bahwa yang mengalahkan Hirosato adalah Miyagi Gaku, orang yang tinggal satu rumah bersama Harumi. Kanamori merasa senang karena ia merasa sudah mendapatkan Gaku tanpa susah payah untuk mengajaknya bergabung dengannya. Karena Gaku mengikuti Harumi dan otomatis dia juga akan menjadi bawahannya. Namun tiba-tiba bawahannya berteriak dan mengejutkannya. Bawahannya berkata bahwa Shiranui sang senior telah datang kembali ke sekolah. Kanamori mengira Shiranui sudah di DO karena tidak masuk sejak musim panas yang lalu. Tapi ada hal lain lagi yang mengejutkan Kanamori, bahwa Shiranui datang ke sekolah untuk berbicara dengan Gaku yang mengalahkan Hayashi Hirosato. Kanamori berkata, dia pasti mencoba untuk mencarinya. Tapi orang itu milikku. Siapapun yang mengikuti Harumi berarti dia milikku. Bawahan Kanamori pun berbisik. Mereka bilang Shiranui bisa membuat pasukan besar dengan satu perintah. Kanamori yang mendengar itu pun merasa marah. Ternyata pasukan Kanamori tidak benar-benar menyukai bosnya. Dan mereka mengikuti Kanamori karena seseorang, yaitu Wagatsuma. Dan Wagatsuma lah satu-satunya yang mereka percayai. Gaku menolak ajakan Shiranui untuk bergabung dengan fraksinya. Dan Shiranui pun pergi dengan berkata, "Hari ini untuk perkenalan, aku akan kembali." Gaku bertanya kepada Kaido, "Siapa pria itu? Dan kenapa dia mengenakan baju lengan pendek?" Kaido menjelaskan kepada Gaku, dia adalah Shiranui Roku, orang yang paling dekat untuk merebut tahta di kota Kumine dari siapapun di Aoba. Kaido menjelaskan dengan Shiranui mencoba merekrut Gaku, menandakan akan ada pertarungan besar antara fraksi Shiranui dan fraksi Kanamori yang memisahkan Aoba menjadi dua bagian. Di tempat Shiranui, ia mempunyai dua bawahan. Yang satu yang berambut cepak bernama Zen Inutsuka, dan yang rambut panjang bernama Gai Nekua. Kedua orang itu bertanya kepada Shiranui, "Apakah kamu berhasil mengajak Gaku bergabung dengan kita?" Shiranui menjawab, "Ditolak secara brutal, bro." Terungkap fakta bahwa Shiranui menyukai baju lengan pendek. Bahkan di musim dingin pun ia tetap memakainya. Shiranui berkata, "Kita harus menyatukan Aoba pada musim panas, atau aku tak akan bisa menghadapinya." Rencana dari Shiranui yang pertama adalah menghancurkan fraksi Kanamori. Sebenarnya Kanamori mudah dihancurkan. Yang jadi masalah adalah orang yang di sampingnya, orang yang bernama
Wagatsuma. Keesokan harinya di sekolah Aoba, Gaku dan Kaido telah membicarakan Shiranui. Kaido menjelaskan bahwa sebagai seorang petarung, Shiranui sudah menjadi pemimpin freshman dari sejak kelas 1. Dan pada saat dia kelas 2, dia sudah hampir menyatukan Aoba dan dia yakin dia akan menaklukkan kota Kumine dan bertarung dengan sekolah lain. Tapi kemudian liburan musim panas tiba, dan apapun alasannya, dia tak kembali ke sekolah setelah liburan musim panas berakhir. Setelah Shiranui tidak pernah datang ke sekolah, Aoba pun diambil alih oleh fraksi Kanamori. Dia melakukan apapun untuk menjadi bosnya, meski sebetulnya ia tidak bisa bertarung. Dan saat ini, lebih dari setengah Aoba ada di fraksi Kanamori. Saat asyik berbincang, Harumi pun datang. Harumi meminta Gaku untuk pulang sendiri karena Harumi ada urusan. Harumi pergi sendiri ke pusat kota. Diam-diam Gaku mengikuti Harumi dari belakang. Harumi pun masuk ke sebuah kafe. Nampak di sana ada Kanamori dan seorang wanita. Gaku menyelinap ke dalam kafe itu. Sementara itu, Kanamori memperkenalkan wanita itu kepada Harumi. Ternyata, alasan Kanamori mengundang Harumi ke kafe itu untuk mengajak Gaku masuk mengikuti fraksinya. Namun Harumi menolaknya. Ia tak ingin Gaku terlibat dalam hal ini. Wanita itu membujuk Harumi bahwa setelah Kanamori lulus, tahta sekolah Aoba akan berpindah di tangannya. Kanamori berkata bahwa Shiranui sudah muncul di sekolah. Akan ada perang besar, dan dia butuh pasukan yang lebih banyak. Dan saat menjelaskan itu, tiba-tiba datang segerombolan orang membawa tongkat dan menyerang Kanamori. Dua bawahan Kanamori kabur lewat pintu belakang, dan saat salah satu orang itu mencoba memukul Kanamori, tiba-tiba Harumi melindunginya dengan menangkis pukulan itu dengan kursi. Ia pun memukul pria itu. Orang-orang itu pun berdatangan. Harumi menyuruh Kanamori untuk kabur lewat pintu belakang. Gaku hanya bisa terdiam melihat kejadian itu. Kanamori terjatuh, kakinya terkilir, ia tidak bisa bertarung. Sementara itu, Harumi menangkis seluruh serangan gerombolan itu. Harumi bertarung sendirian. Gaku pun berniat menolong Harumi. Kanamori panik dan mencari Wagatsuma. Ternyata Wagatsuma masih ada di dalam toilet. Dan Wagatsuma muncul dengan keren. Orang itu pun terlihat ketakutan. Sedangkan Harumi berkata, "Dari mana saja kau?" Dan pertarungan pun akan dimulai. Dua bawahan Kanamori yang kabur meninggalkan Kanamori sedang berada di luar kafe. Mereka berpikir Kanamori akan dihajar oleh gerombolan orang itu. Namun saat salah satu orang itu mengintip dari jendela, dia pun terkejut. Salah satu gerombolan orang itu terpental keluar. Tinju dari Wagatsuma mengarah ke siapa saja yang di sana. Gaku kagum melihat kejadian itu. Wagatsuma mengajar satu persatu gerombolan itu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Gaku berkata, "Ini gila. Dia bukan pria biasa. Ini seperti singa yang melawan tikus." Semua gerombolan itu dihajar oleh Wagatsuma, tersisa Gaku yang berdiri di sana. Wagatsuma mengira Gaku bagian dari gerombolan itu. Dan saat Gaku akan dihajar Wagatsuma, Harumi berteriak, "Jangan! Dia bukan bagian dari gerombolan itu." Anak buah Kanamori yang tadi kabur tiba-tiba masuk lagi, bak pahlawan kesiangan, dan berkata, "Hei bos, apakah kau baik-baik saja?" Kanamori hanya terdiam. Keesokan harinya, Gaku menceritakan kejadian kemarin dengan Kaido. Ternyata yang menyerang Kanamori adalah anak kelas 2 di bawah pimpinan Shiranui. Gaku menceritakan kepada Kaido tentang pertemuannya dengan Wagatsuma. Ia seperti bertemu dengan hewan buas. Bahkan Gaku merasa tidak akan menang jika melawan Wagatsuma. Gaku juga menceritakan kepada Kaido bahwa Harumi bekerja untuk Kanamori. Kaido tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gaku, karena Harumi tidak akan pernah mengikuti orang bodoh seperti Kanamori. Gaku mengingat kembali kejadian saat pertemuannya dengan Kanamori. Kanamori berkata kepada Gaku, "Karena kau mengikuti Harumi, kau adalah pengikutku." Harumi bertanya kepada Gaku, "Gaku, apakah kau mengikutiku?" Gaku menjawab, "Kau berusaha untuk mencapai puncak. Aku pikir aku akan membantumu." Tetapi Harumi malah mengatakan dengan keras
bahwa dia tidak mengejar puncak ataupun semacamnya. Dan itu bukan urusannya. Sepertinya Harumi berkata begitu untuk melindungi Gaku, agar ia tidak terlibat terlalu dalam. Sementara itu di lorong sekolah, Aoba, Kanamori, menghampiri Shiranui. Kanamori berkata, ia lebih suka menyerang musuhnya dari depan. Chapter diawali oleh fraksi Kanamori yang menghampiri fraksi Shiranui. Kanamori mengungkapkan kekesalannya kepada Shiranui karena menyerang Kanamori secara tiba-tiba. Bawahan Kanamori saling berbisik. Mereka mengatakan bahwa Kanamori hanya iri. Kanamori yang mendengarkannya pun merasa kesal. Anak buah Shiranui, Zen Inuzuka, menjelaskan bahwa yang menyerang Kanamori adalah anak-anak kelas 2 yang ingin bergabung dengan fraksi Shiranui. Dan itu bukan perintah dari Shiranui langsung, dan mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Kanamori mengejek ucapan Zen. Zen merasa emosi dengan kelakuan Kanamori. Dia pun ingin menghajar orang itu. Tapi Shiranui mencegahnya. Dia berkata, "Jika mereka menyerangnya atas namaku, maka itu bagian dari kesalahanku. Di samping itu, ini adalah hal yang sempurna. Kita harus berhenti membuang-buang waktu." Shiranui menghampiri Wagatsuma dan mengabaikan Kanamori. Dia berkata, "Mari selesaikan ini sebelum musim panas. Oke?" Wagatsuma hanya menatap Shiranui dengan tajam. Kanamori merasa kesal karena ia diabaikan oleh Shiranui. Wagatsuma berkata, "Beri saja saya perintah, dan saya akan menghancurkannya." Dua bawahannya lainnya pun semangat ingin menghancurkan Shiranui. Sementara itu, di rumah Harumi, Gaku ingin ikut Harumi yang ingin memancing. Dia meminta Harumi untuk mengajarkannya memancing. Harumi setuju dengan itu. Harumi mengajarkan Gaku caranya melempar pancingan. Tapi Gaku lebih terlihat seperti profesional daripada seorang amatir. Harumi pun melemparkan pancingannya. Gaku berkata, "Apa kau tak akan mengajarkanku apapun?" Harumi menjawab, "Cara terbaik untuk belajar adalah dengan menonton para profesional melakukannya." Dengan sombong ia mengatakan itu. Gaku jadi teringat masa kecilnya saat bermancing bersama ayahnya. Sebenarnya alasan Gaku ikut Harumi mancing adalah untuk mengetahui alasan Harumi mengikuti Kanamori. Gaku bertanya, "Apakah kamu mengikuti Kanamori?" Harumi pun terdiam. Belum sempat Harumi menjawab, umpan Gaku disambar ikan. Gaku mendapat ikan yang cukup besar. Itu membuat Harumi merasa tersaingi. Harumi berkata, Aku pikir kau seorang pemula, jadi kali ini kau hanya sedang beruntung saja." Umpan Gaku pun disambar ikan untuk yang kedua kalinya. Harumi pun merasa kesal dengan itu. Harumi kaget. Ia mulai mencari alasan kenapa ia kalah dari Gaku dalam urusan memancing. Padahal Gaku hanya seorang pemula. Gaku kembali teringat masa kecil saat ia memancing dengan Harumi di tahun 2022. Ayahnya itu memang banyak alasan saat tidak mendapatkan ikan. Gaku belum mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, mengapa Harumi mengikuti Kanamori. Ia pun merasa putus asa akan hal itu. Dan Harumi pun tiba-tiba menceritakan alasannya saat Harumi masih SMP. Dan chapter pun berakhir. Ya, untuk chapter 13 saya upload lagi 2 hari setelah ini ya. Dan semakin penasaran aja ya,
kenapa Harumi malah mengikuti Kanamori yang tolol itu. Bye bye. Good night. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa berkomentar.